da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang perlu kita catat, bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang namanya kita sering menyampaikan dengan Allah mencatat sebagai bagian dari takdir azali. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah Allah tetapkan. Namun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah, ternyata ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi menika tidak kemudian menjadi satu-satunya ketetapan Allah yang kemudian tidak Allah ubah sesuai dengan kehendaknya. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, nyuwun pangapunten, nyuwun izin, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita berbaik sangka kepada ketetapan Allah atas keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Seringkali kula panjenengan mendapati saudara-saudara kita yang terjebak ketika melakukan satu hal yang tidak baik, ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan dosa, alasanipun klasik. Alasanipun ngopo ngono. Ngapunten nggih, kula nyontohaken setunggal, ngopo maling, ngopo ora poso, ngopo ora salat, niku alasane klasik banget. Klasikipun ngapunten. La takdir. Nggih napa boten? Wah, kita boten sepakat. Berarti nek boten sepakat boten enten. Ada sebagian kaum muslimin yang beralasan ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian dia mengatakan, "Ya takdir, wis takdir tak lakoni." Pertanyaannya, apakah betul-betul yang dinamakan takdir menjadikan Allah ridho dengan segala keburukan? Ternyata jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kita bicara di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadainahus sabila, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan hidayah kepada manusia, telah kami buka petunjuk kepada manusia. As-sabil itu petunjuk, jalan Islam ini sampun dipun jelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, tidak ada yang kurang. Lah niki poinnya. Niki poinnya, tidak ada yang kurang yang sudah dijelaskan Kanjeng Nabi. Namun kalau panjenengan itu merasa kurang, satu bisa jadi karena kita tidak mencari, atau yang kedua merasa kurang karena kita memang tidak tahu, menutup diri.
Sehingga pangapunten, poin pertama menjadikan celah wonten piyantun-piyantun kaum muslimin sing ngrasa kurang dari petunjuke Kanjeng Nabi, dadi ngrasa luwih pinter timbang Kanjeng Nabi, gawe-gawe syariat sing anyar. Terus mboten? Napa kirang pinter Kanjeng Nabi niku? Pak Bu. Napa kirang sae Kanjeng Nabi niku? Adakah manusia di akhir zaman ini yang lebih utama dari Kanjeng Nabi? Terpelihara dari kecil tidak pernah melakukan dosa. Wong dijak koncone nonton konser mawon keturun. Lah kula panjenengan jak pengajian kali jak nonton. Ayo pilih pundi, kula mboten nyebut. Ing pengajian kali kenten peken niku yakin semerindil teng peken. Selantek dagangane. Kanjeng Nabi sudah terpelihara dari kecil. Kemudian Allah sucikan hatinya, tidak ada sifat-sifat dengki, iri, tidak ada cugetan-cugetan musuhan gitu. Aku lo panjenengan kalih tanggane tandurane nglambreh sithik mawon pun. Kemudian Rasulullah diistimewakan Allah, diberi risalah, diberi petunjuk, diberi wahyu yang langsung Allah jaga. Dijamin masuk surga, diampuni dosanya telah lalu yang akan datang, masya Allah sempurna secara kedudukan. Beliau menyampaikan, bahkan di dalam haji wada beliau mengatakan hal balagh itu. Apakah aku sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan? Itu Rasulullah menegaskan, tak sampai nih kabeh gitu. Allahumma fashhad. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Allah saksikan hal balagh, aku sudah menyampaikan. Maka ketika Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, Allah mengatakan sesungguhnya telah kami sampaikan as-sabil, petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang baik itu pun dimawon sudah Allah tetapkan. Bahkan Rasulullah menegaskan di dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ingkang perkawis halal niku jelas, ingkang perkawis haram niku jelas apa Bu? Jelas apa jelas? Lah kok ditampai? Lah kok ditabrak? Alasannya nopo? Kefefet. Takdir. Maka Allah menyindir kita sebenarnya menawi kula panjenengan niku mentadaburi ayat. Allah nyindir kita di ayat ini. Bahasa kula mengatakan memberikan peringatan tapi sindiran. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kata Allah telah kami berikan hidayah kepada jalan yang lurus, imma syakira, dipendet menjadi orang yang bersyukur. Syukur niku mendet, syukur niku taat niku syukur. Wa imma kafura, atau dia kufur. Masalahnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jamaah salat subuh sekalian, Allah sebenarnya nyindir kita di dalam ayat ini karena ketika menyebut kata-kata syukur itu Allah pakai kata ganti orang satu saja. Imma syakiron. Syakiron iku syukur ning wong siji til. Wa imma kafuro. Kafuro niku kufur. Dia dadi wong syukur ning wonge cuma siji apa dadi wong kufur tapi pakai kata-kata kafuro. Kafuro niku kata ganti, bentuknya banyak. Berarti sing syukur kali sing kufur kata sing kufur. Lah kula panjenengan milih sing pundi? Kufur Bu. Syukur. Kalau salah mirip berarti kata mirip di syukur kalian kufur nih. Berarti menjadi bagian dari sunnatullah yang bersyukur kepada Allah, taat, istiqomah di dalam jalan yang lurus. Memang aurat. Nek mboten aurat Rasulullah tidak mengatakan yang memegang sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ini mboten disabdakan Kanjeng Nabi. Amargi memang aurat. Awan-awan pena poso napa pena es teh? Subuh-subuh penak ngaji ngeten iki napa penak mancal kemo. Penak ngaji kok wae ten mriki entuk teh kali entuk roti nggih Pak nggih. Entuk wafer boleh niki masyaallah. Tapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingkang dados penegasan ingkang badhe kula aturaken. Tapi kenapa banyak saudara-saudara kita yang pangapunten, mereka saudara kita ini masih salah dalam memahami konsep takdir. Allah kan menyatakan di dalam surat Al-Insan menika wau bahwa Allah telah menunjukkan segala
segala kebutuhan kita untuk meniti keislaman ini. Inna hadaina pakai fi'il madhi sudah, karena Allah sudah memberikan petunjuknya melalui lisan Kanjeng Nabi, sampun diberikan. Buktinya ada Quran, nggih toh? Quran petunjuk 30 juz sing nang lemari rapi mboten nate dibuka napa nate dibuka. Ampun pajang terus Pak kula keng jaten kok pajang terus. Quran 30 juz, Masya Allah Bapak Ibu, kula asring nyampaikan teng majelis-majelis itu, kula panjenengan niku kantun doto gampange. Quran niku dibukukan prosesnya panjang sekali. Dimulai dari peristiwa Harbur Riddah, peristiwa perang melawan orang-orang yang murtad, perang melawan nabi palsu. Kemudian ada 70 sahabat terbaik penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Al-Qurra geralnya itu Sab'ina Qur'an, ada 70 penghafal Quran terbaik meninggal dunia di perang itu. Sehingga Umar bin Khattab merasa khawatir, ojo gek-gek kok nek randang dibukukan, Quran ini hilang karena penghafal-penghafal terbaiknya pada meninggal, terbunuh di medan peperangan mempertahankan agamanya Gusti Allah. Orang yang mengatakan Islam berjaya karena perang, senengannya perang, salah. Islam berperang karena mempertahankan akidah. Islam berperang karena eksistensi kebaikan harus didukung supaya tidak dikalahkan oleh keburukan. Nenek jenenge nabi palsu napa kula panjenengan meneng wae. Teng nabi palsu niku teng Solo Raya wonten namanya Pak Supriyanto niku. Tiyang Kecamatan Kerjo mriku. Benten pendukung iki. Niku mendel mawon apa diperangi? Ampun diperangi, Pak. Saniki mboten wayahe perang. Dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena budayanya mereka itu, ya posisinya dialogis. Kalau dialogis tidak bisa baru perang. Jadi mboten langsung perang. Dijak dialog rumiyin, didakwai rumiyin, diingatkan rumiyin. Mboten nembe solusi terakhir adalah memang harus perang. Kenapa? Masalahnya nek mboten diperangi, dia akan muncul kebenarannya yang kalah gitu. Tapi para orang yang dirahmati Allah, kemudian Umar merayu Abu Bakar As-Siddiq berat hati, lama itu tidak mengiyakan itu Bapak Ibu. Padahal Abu Bakar perintah cuma 2 tahun lebih sedikit. Ada yang mengatakan 2 tahun lebih 2 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun lebih 4 bulan, kurang lebih. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq ACC. Napa langsung dados Bapak Ibu? Mboten. Abu Bakar As-Siddiq ACC kemudian menetapkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katibul wahyi, penulis wahyunya Rasulullah, sebagai ketua komite pengumpul naskah manuskrip niku dikumpulkan komitenya Zaid. Kemudian pada masa Umar niku kirang langkung berapa? 10 tahun. Berarti kirang langkung kalau Abu Bakar 1 tahun itu udah 11 tahun terbukukan belum? Baru terbukukan pada masa Utsman. Kalau kita tarik Utsman itu 12 tahun memerintah, berarti kirang langkung 11 tambah rolas pinten? 23 tahun kurang lebih proses pembukuan Al-Quran Pak Bu. Diteliti dari ayat per ayat, huruf per huruf, susunannya, letaknya. Letak ayat di dalam surat itu tauqifi. Letak masing-masing ayat di dalam surat itu adalah urutannya Allah yang menentukan. Buktinya apa? Wahyu itu turun selang-seling. Ayat terakhir yang turun itu bukan Anas ayat terakhir, bukan minal jinnati wan nas. Boten Bapak. Terus nggih? Kalau urut-urutannya Al-Qur'an itu 30 juz, itu surat terakhir surat ke-114 ayat terakhir itu minal jinnati wan nas leres. Tetapi wahyu yang turun terakhir surat apa? Nah kan, semuanya salah. Al-Maidah ayat 3 kan? Ayo, sanjangi Quran petunjuk hidup. Ayat terakhir diomongi Al-Maidah ayat terus salah, terus wahyu ayat dine sebut kemauan 6236 ayat. Ayo kalau tau tenggo itu dhuwur. Ayat terakhir yang Allah turunkan di dalam Al-Quran justru bukan Al-Ma'idah ayat 3. Al-Ma'idah ayat 3 Allah turunkan ketika peristiwa Haji Wada, ketika wukuf di Arafah. Wukuf itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti ketika musim haji. Rasulullah musim hajinya sekali Rasulullah niku namanya Haji Wada, karena memang baru bisa 1 kali di tahun 10 Hijriah. Penutup tahun kan niku. Bulan Dzulhijjah itu kan untuk tahun. Setelah Dzulhijjah selesai, tahun baru
Muharram itu berarti masuk tahun 11. Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah sedo. Jadi nggak berselang lama dari musim hajinya Rasulullah wafat. Makanya hajinya cuma sekali. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu diturunkan ketika wukuf di Arafah, Bapak Ibu. Makanya orang Yahudi itu ngapunten nggih, menika Yahudi. Mugi-mugi teng mriki mboten enten sing kagungan sifat kados piyantun Yahudi, ngerti ilmune ra gelem tumindak niku Yahudi. Piyantun Yahudi niku enten sing dugeni Umar bin Khattab nganyanjang kados ngaten Bapak Ibu. Aku tahu kata piyantun Yahudi niki, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an nek kuwi turun kepada kami kata orang Yahudi, akan aku jadikan hari itu sebagai hari raya. Pangapunten kula ambali nggih. Niki wong Yahudi Bapak Ibu, sanjang teng Umar bin Khattab. Aku tahu di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang kalau diturunkan kepada kami orang Yahudi akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Niku sing dimaksud apa kata Umar? Aku tahu ayat apa yang dimaksud, kapan diturunkan, ketika apa Nabi menerima wahyu saat itu. Apa kata Umar? Ayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayatnya menika. Surat Al-Maidah ayat 3, potongannya kan begitu. Kata Umar, diturunkan ketika kami sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah, waktune ba'da menjamak sholat duhur dan asar. Tengah Arafah niku ketika wukuf, duhur dan asar dijamak. Setelah menjamak sholat duhur dan asar, Rasulullah mendapat wahyu ini ketika sedang berkhutbah. Itu poinnya. Ning ya dasarnya Yahudi ngerti ilmunya ora gelem nglakoni, ora gelem terima. Baik, itu sinten kok jargon ini. Pak Takmir ini. Tak kula seneng nih. Itu Dzulhijjah, Dzulhijjah Bapak Ibu. Wahyu terakhir yang Allah turunkan justru 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Allah menurunkan satu ayat terakhir pungkasan. Ayat pungkasan dari seluruh rangkaian wahyu itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Kalian tuh nunggu tadi, insyaallah betul. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu sekalian kepada suatu hari yang kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini ayat terakhir. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan kami balas bagi masing-masing jiwa apa-apa yang sudah mereka kerjakan di dunia dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Kaulah balik Bapak Ibu. Ayat terakhir dari 6.236 ayat yang Allah turunkan, rangkaiannya penutup wahyu itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian sekalian kepada hari di mana hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian masing-masing dari kalian akan diberi balasan atas apa yang dia kerjakan selama di dunia, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ini kata para mufassirin betul-betul Allah turunkan sebagai pengingat kita. Nek ket ayat 1 teko 6.235 mboten geterke ati, wis ayat terakhir ayat sing ke 6.236. Eling-eling hari kita besok mempertanggungjawabkan amal. Sudah cukup menjadi peringatan. Niku wahyu yang terakhir 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Ayat urutannya begitu, wahyu terakhirnya. Tapi letaknya surat Al-Baqarah ayat 281, surat kedua, Pak. Boten teng awal, boten teng rada akhir. Nek kula tangleti ayat 2 ayat terakhir yang paling sulit dicari keaslian manuskrip untuk dibukukan ayat apa, Pak? Ayat nomor Bu? Komentar standar nih. Nek urus-urusan ayat terus jadi mumet ya berarti. Mendadak lupa. Sedangkan ayat terakhir, 2 ayat terakhir yang paling akhir dibukukan itu justru bukan ayat wahyu terakhir, bukan surat An-Nas ayat terakhir, bukan. 2 ayat terakhir yang paling sulit diverifikasi ayatnya justru adalah 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Zaid bin Thabit, sungguh tidak ada ayat yang lebih sulit kami verifikasi untuk kami cantumkan di dalam Al-Quran. Semuanya hafal Bapak Ibu? Semuanya sudah tahu ayatnya dan hafal. Tapi Zaid bin Thabit sangat berhati-hati untuk menjaga keotentikan ayat niku digoleki hampir 23 tahun. Saat ini kalau panjenengan kantun mendoto penake nggih ta Pak? Diwaos mboten? Oh, pertanyaan diwaos mboten, jawabannya pun rodok blirat-blirit. Takdir ngoten niku nggih ya. Khataman ping pinten sadurunge Ramadan Bapak Ibu. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk. Akan tetapi ketika petunjuk sudah diberikan semuanya dengan sempurna melalui lisan Kanjeng Nabi, ada Al-Qur'an, kemudian dijelaskan dengan hadis, ngaten nggih? Itu sudah sempurna, fa insyaallah mboten saya ditambahi karena tidak perlu ada penambahan di dalam agama ini. Ning yo aja dikurangi karena porsinya sudah tepat. Kados panjenengan nunjuk teh niku lho, Pak. Niku nek gulane dikurangi sithik, raose pripun? Nek gulane ditambahi, pabrik gula nggih. Pun sak cekap ukuran niku. Itulah syariat ini, tidak perlu ditambah karena Rasulullah sudah menyampaikan dengan sempurna. Jangan dikurangi karena kalau dikurangi nggak ada kadarnya nanti gitu. Akan tetapi kenapa banyak saudara kita yang terjebak ketika melakukan dosa dan kemaksiatan kemudian alasannya la wis takdire yo la piye meneh. Nah, di sini poinnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita catat adalah Allah sangat-sangat berbaik sangka kepada kita karena Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah, hadisipun qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Melalui lisan Rasulullah, Allah menyampaikan sesungguhnya aku, kata Allah, sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Nek kula panjenengan persangkaane wa takdire elek terus, berarti pikirannya mesti ngarep kene iki ditetapke Gusti Allah elek, mesti ya elek. Tapi kalau kita berbaik sangka terus kepada Allah, berhusnudzon terus, berusaha terus memperbaiki diri, maka kemudian di titik itu Allah tahu, Allah tidak akan mendolimi kita, betul kan? Allah tahu usaha kita, betul kan? Maka di titik itu jadi usaha kita, upaya kita, niat baik kita itu memang dari petunjuk Gusti Allah supaya Allah bisa mengubah nasib kita. Cuman masalahnya kadang ada sinyal-sinyal positif engkang dumugi dumateng kula panjenengan tapi kita tidak ambil. Contohipun pangapunten, bibar salat fardu menten niku salat sunah napa salam klepak? Pilihan atau tidak? Ketika ada amal saleh di depan kita, itulah pilihan. Allah berikan petunjuk, ilmune wis enek, teorine wis ngerti, wis nglothok. Ning masalahnya dilakoni napa? Mboten. Di situ poinnya. Diambil atau tidak diambil, sebagaimana semanten ugi mawi kula panjenengan badhe tumindak dosa napa mawon, kula yakin itu nek badhe tumindak niku mesti mikir, mesti krasa dilakoni napa mboten. Ini masalahnya ya wis kadung teles sisan maklum. Orang-orang yang dirahmati Allah ingkang badhe kawula aturaken menika posisinipun menawi kula panjenengan mensikapi masalah takdir, kedah mengertosi para ulama membagi takdir itu menyatakan bahwa takdir Allah tetapkan dalam 4 tahapan. Menika kedah ngertos supados boten ndadekne takdir alasan ketika berbuat dosa. Yang pertama, Allah menetapkan seluruh ketetapan makhluk, siapapun yang diciptakan Allah, bagaimana nanti peristiwanya sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, takdir azali. Itu sudah jelas. Tetapi Allah kuatkan, Allah tegaskan, Allah catat ulang melalui malaikatnya. Takdir yang kedua adalah takdir yang Allah tetapkan ulang ketika janin berusia 120 hari. Yang kedua, ketika janin berusia 120 hari. Ketika janin itu proses dari umur 0 sampai 119 dari menten rohnya Bapak Ibu. Baru berproses berkembang atas izin Allah, ngaten nggih? Yang kita sudah bahas alaqah, dia segumpal, pertama adalah nutfah, segumpal cairan bercampur darah, kemudian menjadi
Alaqah itu adalah darah yang nempel. Kemudian mudghah, darah yang nempel itu kemudian bertransformasi menjadi tulang belulang berbalut daging yang ada aliran darahnya. Itulah prosesnya. Tapi setelah 120 hari, kata Rasulullah SAW, fayursalu ilaihil malak, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, fayunfakhu fihi ruh, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada si janin. Maka kalau janin itu sebelum usia 120 hari kemudian keguguran atau meninggal, para ulama bersepakat menghukumi tidak disalatkan. Belum ada rohnya. Tetapi setelah 120 hari yang dikuatkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili disalatkan. Karena sudah ditiupkan roh. Ketika 120 hari itu ditiupkan ruh plus satu paket, malaikat diminta mencatat ulang 4 perkara. Bikat birizki, rizkinya. Rizki ini termasuk segala hal rizki, termasuk jodoh itu rizki. Wa ajalihi, batas hidupnya yaitu ajal kematiannya. Wa amalihi, piengko ngamalin yang dunya. Wa syakiyun au sa'idun. 4 perkara ini ditulis ulang. Wa syakiyun au sa'idun. Kalau pulau panjenengan sering ngomong nasib, niki nomor sekawan. Nasib niku adalah apik opo elek, sengsara opo? Lah kok mboten enten sing bahagia, sengsara opo terluta-luta sampe mawon. Sengsara atau bahagia hidupnya itu sudah ditetapkan. 120 hari Bapak Ibu. Ditetapkan betul. Maka kemudian yang perlu kita catat, apakah selesai? Tidak. Apakah selesai di situ? Tidak. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha mampu melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Leres nggih? Maka kemudian Allah masih nunyukani dispensasi. Apa dispensasinya? Ada yang namanya takdir sanawi nomor 3. Pertama 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua usia janin 120 hari dicatat ulang. Yang ketiga pangapunten, ada yang namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Ditulis ulang catatane tiap tahun, namine Lailatul. Tadi ayatnya dibaca sama Pak Takmir, makanya kalau bahas materi ini gitu Pak. Inna anjalnahu fi. Bapak Ibu ngertos napa maknane Lailatul Qadar? Lailah niku malam, Qadar niku takdir. Lailatul Qadar itu adalah malam Allah menetapkan takdir 1 tahun ke depan. Makanya kula panjenengan kasuwun untuk mencari Lailatul Qadar ini, kata Rasulullah, taharrau, carilah gitu kan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam yang ganjil. Niku disuwunnya madosi niku dengan cara memperbanyak ibadah. Makanya pertanyaannya, napa kok kula panjenengan disuwun banyak-banyak ibadah di malam yang kita persangkakan sebagai Lailatul Qadar? Pangapunten, persangkakan, enggak ada yang bisa memastikan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum majma'in leres, paling banyak di antara mereka berpendapat Lailatul Qadar pada masa kami hidup paling banyak malam 27. Ning nggih ampun terus dijujuk. Alah gampang, sahabat malam 17. Nek 17 kebak, leres mboten? Lah selawe 23 selikur enggak bisa Bapak. Mereka sudah meninggal dunia. Mereka ngomong karena pengalamannya. Lah kula panjenengan dereng ngalami, enggak bisa terus ngomong yang sama. Kenapa kita beribadah banyak-banyak, sholate walaupun nganggo ngantuk-ngantuk, ngajine lagi sak rukuk mripate pun tidak bisa diajak kerjasama, nggih betul? Kenapa kita tetap berusaha untuk banyak beribadah di malam itu? Karena namanya Lailatul Qadar. Malam itu Gusti Allah nembe badhe netapaken takdir 1 tahun. Kinten-kinten Gusti Allah niku menawi padhe nulis lewat perantara para malaikatnya gitu. Nek wonten tiyang sing ngibadahi rajin karo sing bengi kuwi, kula mboten tega nggih ngomong. Turune rada miring kali rada ngilor sithik ngene iki. Niku kinten-kinten Gusti Allah nyatete sing apik sing ngibadah napa sing turu miring. Kita itu beribadah di Lailatul Qadar yang kita persangkakan kalau itu Lailatul Qadar, dan kita mboten keparang njujuk nggih, kedah ajeg niku. Niku supados ketika Allah menetapkan takdir kita 1 tahun, itu Allah tetapkan dengan tetapan yang lagi sholat. Tenanan iki berarti rada pengen apik iki berarti ya wis digawe apik. Ngoten ceritane.
Walaupun pada akhirnya ibadah kita langsung Allah balas, kalau ibadah di Lailatul Qadar itu nilainya lebih utama dari 1000 bulan. Itu oke, itu balasannya. Tetapi tujuan utamanya bukan 1000 bulan ya Bapak Ibu. Tujuan utamanya kula panjenengan berusaha piye carane nek malam-malam yang kita persangkakan sebagai Lailatul Qadar itu kita beribadah dengan baik supados catatan takdiripun kula panjenengan selama 1 tahun ke depan niku dipun catet kanthi catatan ingkang sae. Makane namine Lailatul Qadar, ngertos namine dereng paham maknane nggih ngoten niku. Makane jujak. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten subuh menika semuanya bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan mugi-mugi ingkang rawuh menika dimudahkan Allah bisa beribadah dengan istiqomah bertemu dengan Lailatul Qadar. Cekap derek. Ternyata wonten perintilan nomor sekawan. Ada tahapan takdir nomor 4 yang kula panjenengan kedah mangertosi dan itu baru saja terjadi. Apa takdir yang keempat? Yaitu takdir yaumi namanya. Takdir yaumi itu adalah takdir setiap hari yang Allah wakilkan melalui doa para malaikat. Takdir yaumi niku takdir harian. Niku tetap Allah berkuasa berkehendak untuk mengubah. Apa maknanya? Setiap pagi Allah mengutus malaikat untuk mendatangi kita. Apa yang dilakukan malaikat ini? Malaikat ini berdoa di sebelah kita. Allahumma timun fikon khalafan. Ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Ya Allah berikan orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Itu setiap subuh Bapak Ibu. Setiap subuh itu malaikatnya ndonga teng Gusti Allah. Memang utusannya Gusti Allah, tapi ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah berikan orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Tapi semanten ugi dongane dilanjut. Dan ya Allah berikan orang yang enggak mau infak ini celaka, kerugian, penyesalan pada hari ini. Takdir yaumi itu sesuai dengan amal kita pada hari itu yang dimulai. Kenapa? Kenapa subuh? Karena malam itu kita istirahat. Gitu Pak? Gitu Pak betul Bu? Malam itu istirahat. Maka kemudian ketika pertama kali kita bangun, Masya Allah di dalam Islam syariatnya menawi saged qiyamul lail, sunnah monggo qiyamul lail. Maka kemudian dimulai dengan fardu subuh itu supaya ketika pertama kali kita melek moto badhe aktivitas niku gantung ke ati teng Gusti Allah. Subuhan sik, aja golek langsung duwe. Subuhan itu kenapa kita subuhan? Karena supaya kita menggantungkan hati kepada Allah sebelum kita melakukan aktivitas pun itu satu paket. Nek subuh niku wonten namine infak subuh khusus boten karena niki rekor-rekor boten Bapak Ibu. Infak subuh itu karena ada malaikat yang berdoa Allahumma timun fikon khalafan. Ya Allah berikan orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Spesifik infak. Ternyata ada amalan kecil ingkang kadang kula panjenengan boten perhatian tapi itu bisa mengubah ketetapan kita sepanjang hari, yaitu infak subuh. Walaupun doto cuma 500 perak boten nominale tapi ajeke dan usahanya. Saya tidak mengatakan bahwa majelis subuh di Masjid As-Salam harus ada kotak infak yang keliling. Boten, enggak harus seperti itu. Tetapi yang kita hasum di sini adalah tolong tanamkan di dalam kebiasaan kita setiap hari kebiasaan baik untuk memulai hari, yaitu kita berinfak subuh. Nek iso aja nek sing ngerti. Bahkan ibaratnya nek sing tengen infak sing kiwa orang ngerti, itu akan lebih utama. Itu akan lebih utama. Supaya apa? Kalau kita sedekahnya sembunyi-sembunyi subuh. Kenapa subuh? Subuh niku repet-repet Bapak Ibu. Mboten do ketok, mboten enten sing ngerti. Mboten satus ditekoki. Subuh niku saderenge subuh napa beratan subuh napa bar salat subuh. Mboten saged ditangleti kados ngoten. Intine waktu rangkaian waktu subuh itu panjang. Jenengan mireng adzan saking dalem badhe mangkat infak subuh ning omah. Sudah dihitung subuh atau belum? Sudah rangkaiannya, sudah rangkaian sholat subuh gampang mawon. Nek ewadene ora sempat sadurunge sholat subuh bar adzan boleh dilaksanakan pada sholat subuh. Tapi salah satu hikmahnya kenapa infak subuh supados infakipun paling ikhlas ora dingerteni wong akeh. Amalan itu yang disembunyikan itu lebih mudah mengontrol hati daripada amalan sing diposting niku Masya Allah. Sholatnya diposting teng Facebook, maca Qur'ane diposting teng WhatsApp. Terus nopo mulai? Malaikat nyatet nopo?
Kan ngoten, sindirannya kan begitu. Infak subuh itu begitu. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah itu berlaku? Berlaku. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah memiliki kitab utama. Ummul kitab itu kitab takdir yang utama yang 50.000 tahun itu. Artinya kalau Allah kehendaki Allah ubah, kalau Allah kehendaki Allah tetapkan, tetapi sudah dirancang susunannya adalah 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ini sesuai dengan krentekipun, niatipun, usahanipun kula panjenengan. Sing sapa wangi nyedak-nyedak neng bakul parfum, wangi napa apek? Wangi. Ning sapa wong nyedak-nyedak ning pandai besi panas apa adem? Kantun milih. Makanya Allah sebagai persangkaan hambanya. Kalau hambanya mempersangkakan baik, maka fa insyaallah Allah tidak akan mendolimi. Tarik para rawuh. Di akhirnya saya akan menyampaikan satu yang pertama hadis yang sering dibacakan di dalam hadis arba'in, yang satu hadis yang lain yang mungkin saya tidak tahu tersampaikan atau belum. Yang pertama, Allah mengatakan di dalam hadis ketetapan tentang takdir itu. Hadis yang takdir kalau wawaskan tadi, ketika Allah menciptakan proses manusia 40 hari pertama adalah segumpal cairan, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga adalah daging tulang belulang berbungkus daging dengan darah, sudah berbentuk, kemudian 120 hari ditiupkan ruh. Itu ternyata akhirnya adalah Rasulullah mengatakan, wa inna ahadakum faballadzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, mengerjakan perbuatan penghuni surga, hatta mayakunu bainaha wa bainahu illa dhira, sehingga seakan-akan antara dia dengan surga hanya tinggal sakilan. Cakan apa mboten? Cakan mboten sakilan. Orang ini belum mengerjakan perbuatan penghuni surga. Wah, people. Sehingga seakan-akan garek melangkah sithik mlebu swarga. Seakan-akan mungkin menurut pandangan kita. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata ketetapan Allah mendahului segala sesuatu. Fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir hidupnya dia mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, perbuatannya welek wis rene apike babar blas, hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dhira, seakan-akan antara dia dengan neraka garek sakilan, wis mesti capai neraka begitu. Fayasbiqu alaihi kitab, ketetapan Allah mendahului segala sesuatu. Fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia mengerjakan perbuatan penghuni surga. Fayadkhuluha, dia masuk surga. Saniki kula tanglet, kula sampun nyebataken terjemahannya. Gusti Allah adil napa boten? Adil. Di hadis ini adil atau tidak? Secara zahir adil atau tidak? Pak Bu, kula ambali. Ada orang apik banget. Kok ndoto akhirnya terus melakukan perbuatan elek terus mlebu neraka. Enek wong elek full, ndoto akhirnya melakukan perbuatan apik mlebu surga. Gusti Allah adil napa mboten? Ayo, adil mboten? Adil. Nah niki nek ngomong Gusti Allah adil mboten enten kasusnya gampang, enten kasusnya niki. Ternyata yang perlu kita pahami, yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ngatos-atos dengan amalan zahir, ngatos-atos dengan nifak zahir. Nifak zahir itu adalah salah. Nifak batin. Nifak batin itu adalah zahirnya beriman, batinnya kufur. Orang ini, hadis ini tetap Allah itu adil. Ada orang baik banget kok akhirnya terus melakukan perbuatan buruk kok plus mlebu neraka, niku mboten berarti Allah tidak adil. Tetapi orang ini baik secara dohir ketok api etok ning batine rusak, elek. Mboten tega. Piantun-piantun ingkang beramal memperbaiki, memulai hal-hal yang dohir, tetapi batinnya tidak dia jaga, keikhlasannya dia tidak jaga. Ketok yo salate mempeng, ketok ngajine akeh, ning atine ora khusyuk,
ngibadai orang Gusti Allah, karena Allah Maha tahu, makanya Allah adil, sehingga Allah tidak pengin wong-wong sing ngapusi kaya ngene iki terus akhirnya dadi apik mlebu surga ya ora pengin. Gusti Allah niku adil. Maka karena hati ini ora dijogo, apike zahir niku mboten enggak akan bisa menolong, sehingga Allah tampakkan di akhir. Sebagaimana juga kita nggak boleh mudah-mudah memvonis orang, nggak boleh menilai orang dari penampilan fisik. Nek wong melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, prejeng. Ngapunten iki bahasa kula rada kasar menika, prejengane wis ora nyemenak, mboten penak disawang. Nggak boleh kita memandang bahwa dia langsung iki wong elek, capek neraka, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, juga tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Jangan-jangan orang yang hari ini dia jahat besok menjadi pembela Islam. Umar masuk Islam justru di saat ketika dia mau membunuh Rasulullah. Disinilah ada orang yang buruk, tapi ternyata dia masih punya iman, keikhlasan kepada Allah, masih gantung ke tobat ning Gusti Allah, sehingga Allah terima pertobatannya. Di akhir Allah tunjukkan bahwa dia dengan ketulusan hatinya Allah terima, walaupun perbuatan baiknya hanya sedikit, tapi menjadi penanda dia orang baik. Di sini poinnya, ampun gampang-gampang alasan takdir nek melakukan dosa dan kesalahan. Ampun golek kambing guling, salah kambing kita. Niki kode tempat takmir supados nek rebo-rebo ngambil guling. Mantap. Berapa? Puasa. Oke, siap. Nenggo kurban berarti. Oke, siap. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadisnya supados kula panjenengan adil ngaten nggih. Tugas kita beramal, nggak usah memvonis orang lain. Tugas kita berusaha untuk istiqomah. Jangan sampai menjadi golongan yang pertama tadi ketoi apik akhirnya elek. Jangan. Perbaiki hati, perbaiki hati, perbaiki hati. 3 kali kula matur. Perbaiki hati. Batin itu lebih penting daripada yang dohir. Nek batine apik, dohir mesti apik. Nek dohire apik, urung tentu batine apik. Niku poinnya. Atau ada yang kedua. Di dalam hadis Abu Naim Al-Asfahani, di dalam kitab Hilyatul Auliya, ada seorang sahabat namanya Abu Rumi. Ada seorang sahabat namanya Abu Rumi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? In laqaituhu. Sebentar. Ya, saya nggak salah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la in ra'aitu Abu Rumiyin fi ba'di azifatil Madinah. Kalau aku ketemu dengan sing jenenge Abu Rumi neng sudut-sudut kota Madinah, kata Rasulullah, la adribanna unuqahu, tak penggal lehernya. Wah, ini contoh dasar Kanjeng Nabi. Ada satu sosok namanya Abu Rumi. Abu Rumi niki muslim. Kalau muslim berarti sahabat, terus nggih? Kalau muslim berarti sahabat. Masalahnya adalah Abu Rumi ini tidak ada satupun dosa dan kemaksiatan kecuali dia lakukan. Padahal dia muslim. Pokoknya, aku pengen ngene kok gitu. Nah, ini Abu Rumi tokoh di sini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking pangapunten nggih, ungkapannya begitu, saking ingin mengingkari keburukannya, mboten jengkel loh nih, mengingkari keburukannya, karena itu menjadi madarat bagi yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku ketemu dengan sing jenenge Abu Rumi di sudut-sudut kota Madinah, tak penggal lehernya. Itu Rasulullah menyebutkannya di malam hari. Di malam hari. Tapi besok paginya ndoto subuh, Abu Rumi niku nderek sholat jamaah teng masjid. Sekedar niki muslim, Pak. Enten mboten wong muslim ning kados ngeten iki? Wah. Semangat itu dengan Bapak. Dia muslim. Abu Rumi ini muslim, bagian dari sahabat dia. Tetapi saking eleke perbuatan ini bahkan tidak ada satu perbuatan buruk pun kecuali sudah dilakukan oleh Abu Rumi. Rasulullah sampai ngomong, nek aku ketemu ning pojok ngendi wae tak penggal kepalanya, tak penggal lehernya. Maka subuhnya itu datang ke masjid. Tapi setelah datang ke masjid disapa sama Kanjeng Nabi, apa kabarmu wahai Abu Rumi? Sekedar saniki kula tanglet, sahabat heran apa mboten? Sahabat niku heran. Iya to Kanjeng Nabi. Iki jare arep menggal leher. Iki malah disapa. Iya, malah disapa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebentar. Innallaha qad ja'ala maktabaka ilal jannah. Pagi itu ketika menyapa Abu Rumi, Rasulullah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah
qad telah ja'ala menetapkan maktabaka tempat dudukmu ilal jannah di surga. Wong elek lah. Ora enak apike sama sekali. Tapi di sinilah kita tidak boleh mudah menghukumi orang lain dengan perbuatannya. Kula panjenengan mboten hakim. Nek wong berbuat elek dilekne tok ampun dihukumi gitu. Rasulullah itu begini ngomong nek ketemu Abu Rumi ning diarep dipenggal lehernya karena saking buruknya perbuatannya begitu, menghindari mandorot nulari kancane begitu. Tapi paginya disapa. Ternyata apa kejadiannya? Kejadiannya setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, lah niki sak elek-eleke wong niku mesti enten apike napa mboten? Cuman ketutup kali elek terus nggih. Sama Abu Rumi itu sebagaimana bangsa Arab secara umum adalah orang-orang yang kalau dimintai tolong sama orang lain itu nggak mungkin nggak nolong. Maka di malam itu tiba-tiba ada sahabat yang lain dari sahabatnya Kanjeng Nabi yang didatangi tamu. Ada orang bertamu ke rumahnya. Ning sing ditamoni niki mboten duwe napa-napa. Saking mboten duweni napa-napa, tuan rumah ini si suaminya ngomong tentang istrine, "Tolong kamu pergi ke rumahnya Abu Rumi." Tolong kamu pergi ke rumahnya Abu Rumi. Intine iki jaluk tulung rono nyilih duit engko dijauh. Nggo ngurmati tamu. Istrinya berangkat ke rumahnya Abu Rumi. Dasar Abu Rumi, ngapunten nggih, bahasa kula nggih, dasar Abu Rumi, wong sing ora tata kan ngoten. Enten sing tamu ditekoki sapa, dijawab kula fulanah itu. Fulanah sapa kan ngoten to. Ya dijawab ya fulanah, niku mboten terus disambut kanthi apik, ning dionek-onekne. Nah, dasare wong ora tata niki. Dibuka lawane mboten ditekoki perlune ning dionek-onekne sih. Kinten-kinten nek wong putri diutus suamine kon ngutang. Sakniki jujur nggih, ken ngutang, urung ngomong ngutang dibukane lawang ning dionek-onekne. Kira-kira dredeg napa mboten? Yo jenengan malah dadi guyu niki. Dredeg mboten? Bu. Teko mawon wis ra penak rasa atine nggih to? Dionek-onekne ngewel. Apa yang terjadi? Abu Rumi niku ketika membuka pintu, ngonek-ngonek nih si istrinya sahabat yang dikon ngutang nggo ngurmati tamu niku wau, niku ndelok si wanita ini ngewel. Abu Rumi mengatakan, "Apa ini? Apa ini? Ngewel niku lho. Apa ini? Aku nggak pernah kayak gini semenjak aku kecil. Padahal aku bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih layak ngewel daripada wanita ini." Pak, petunjuk Gusti Allah itu bisa datang dari manapun. Justru petunjuk Gusti Allah kepada Abu Rumi itu datang di saat dia ngonek-ngonekne tamu sing arep ngutang. Halo, malah. Iki kula nek tengah salah produk sak pekiwan. Ati plintir-plintir. Justru Abu Rumi itu terbetik kesadarannya justru pada saat dia ngonek-ngonek nih istrine koncone sing teko arep ngutang, ketika melihat si istri ini, si wanita ini bergetar hebat karena takut dionek-onekne, maka Abu Rumi tersadar bahwa kudune dia lebih tergetar, lebih takut dengan segala kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata itu tetap diutangi, walaupun dionek-onekne itu tetap diutangi. Makanya yo aja ngonek-onekne ning ngutangi ngoten mawon nggih. Maka istrinya ini pulang, tapi Abu Rumi terbetik kesadaran. Dengan kesadaran itulah Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah menetapkan tempat duduknya Abu Rumi berpindah dari neraka menuju surga. Kenapa? Karena sejatinya masih ada gantungan iman. Maka ini yang kita butuhkan, gantungin keimanan. Kita nggak tahu di titik mana kita butuh keimanan ini, maka kita jaga hati kita. Sehingga ketika paginya bertemu dengan Abu Rumi, Rasulullah SAW mengatakan, "Apa kabarmu hai Abu Rumi?" Maka sahabat heran. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengubah tempat dudukmu dari neraka menuju di tempat di surga. Rasulullah kemudian bacakan ayat ini, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Sesungguhnya Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa indahumul kitab, tapi skenario terbesar sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menika poin pun monggo berhusnudon kepada Allah, monggo bersihkan hati sambil terus berusaha beramal. Kita butuh amal supados kula panjenengan dianggap hambane Gusti Allah. Semoga dengan itu
Allah ridha kepada kita semuanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menawi kelapatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.